Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Masya Putra atau yang akrab dipanggil Galang. Saya berasal dari program studi pendidikan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas dari kelas algoritma struktur data kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus pada tugas keempat, yaitu di sini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu atur gudang 1 dan atur gudang 2. Oke, mungkin langsung aja di sini. Untuk pertama di sini saya menginputkan daftar pustaka yang nantinya akan dibutuhkan untuk program saya. Lainnya di sini ada kelas barang, yang dimana kelas barang ini mempresentasikan barang yang nantinya ada di dalam gudang. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu string nama, string kode, dan integer jumlah. Selanjutnya di sini berisi konstruktor untuk menginisialisasi objek barang. Nah, selanjutnya di sini ada kelas main, yang dimana kelas main sendiri merupakan titik masuk program. Jadi di sini kita membuat objek. Di dalamnya juga terdapat objek linked list untuk menyimpan barang dalam gudang, lalu mengambil input jumlah operasi dan membersihkan new line dari input. Nah, selanjutnya di sini di bagian looping sini. Di sini kita melakukan looping untuk membaca dan mengeksekusi operasi-operasi gudang yang diberikan oleh pengguna. Lalu saya membagi setiap baris perintah menjadi array kata-kata dan mengeksekusi fungsi yang sesuai berdasarkan perintah. Di sini ada lihat, cek, tambah, lalu sisip. Oke. Selanjutnya di sini di bagian lihat barang. Dilihat barang sendiri, di sini fungsi dari lihat barang digunakan untuk menampilkan daftar barang dalam gudang. Nah, nantinya jika gudang kosong atau tidak ada barang, maka di sini akan mencetak gudang kosong. Nah, namun apabila jika gudang di sini tidak kosong, maka akan mencetak daftar barang beserta nama, kode, dan jumlah stoknya. Nah, di sini ada loop for yang dimana digunakan untuk mengintegrasi melalui semua barang dalam gudang. Nah, dalam loop ini setiap detail barang seperti nama, kode, jumlah, maupun stok dicetak di bagian layar. Jika barang yang terakhir dalam gudang, maka akan dicetak sebagai koma sebagai pemisah. Akhirnya nantinya di akhir dengan mencetak new line sistem out print line untuk memisahkan keluaran berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian cek barang. Nah, di bagian cek barang ini berfungsi untuk memeriksa barang pertama atau terakhir dalam gudang. Nantinya jika gudang kosong, maka akan mencetak di sini gudang kosong. Nah, lalu di sini ada looping yang dimana jika tidak kosong, maka di sini akan memeriksa nilai posisi yang diberikan. Jika posisi adalah pertama, maka akan mencetak detail barang pertama dalam gudang. Jika posisi adalah terakhir, maka akan mencetak detail barang terakhir dalam gudang. Nah, selanjutnya di sini ada tambah barang, yang dimana fungsi tambah barang sendiri digunakan untuk menambahkan barang ke dalam gudang. Lalu yang pertama di sini ada baris-baris input. Seperti baris-baris input, perintah dipecah menjadi array dengan menggunakan split di sini. Ini digunakan untuk mendapatkan nama barang, kode, jumlah, dan posisi awal maupun akhir. Lalu di sini ada fungsi kd sama, yang dimana kd sama sendiri dipanggil untuk memeriksa apakah kode barang yang sudah ada dalam gudang. Jika iya, fungsi ini mengembalikan, yaitu return, dan tidak ada penambahan barang. Nah, selanjutnya jika tidak ada kode yang sama dalam gudang, maka akan menambahkan barang baru ke gudang. Jika posisi awal, maka barang ditambahkan di awal gudang menggunakan add first. Lalu jika posisi barang di sini berada di akhir, maka barang ditambahkan menggunakan add last. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari sisip barang, yang dimana fungsi dari sisip barang sendiri digunakan untuk menyisipkan barang ke dalam gudang pada posisi tertentu. Seperti tambah barang, baris-baris input perintah dipecah menjadi array. Nah, fungsi kd sama di sini dipanggil untuk memeriksa apakah kode barang sudah ada dalam gudang. Jika iya, maka fungsi ini mengembalikan nilai return dan tidak ada penambahan barang. Jika gudang kosong,
atau is empty, maka akan mencetak gudang kosong dan menambahkan barang sebagai barang pertama dalam gudang. Nah, jika gudang tidak kosong, maka barang akan disisipkan pada posisi yang ditentukan dalam gudang. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi KD sama. Untuk KD sama sendiri itu digunakan untuk memeriksa apakah kode barang sudah ada dalam gudang. Nah, fungsi ini mengintegrasi melalui semua barang dalam gudang menggunakan loop for each. Jika kode barang yang diberikan ada dalam gudang, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true yang menunjukkan bahwa kode sudah ada. Jika tidak kode yang sama, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai false. Oke, ini merupakan inputan yang berdasarkan sesuai dengan soal yang pada hack. Oke, nanti muncul outputnya seperti ini. Daftar barang di gudang yaitu laptop Asus dengan kode 101, jumlah stoknya 10. Lalu ada keyboard HP dengan kode 103 dengan jumlah stok 15, dan selanjutnya dan terakhir ini ada mouse Logitech dengan kode 102 dengan jumlah stok 20. Selanjutnya di sini ada atur gudang 2, yang dimana atur gudang 2 sendiri yang pertama di sini saya mengimportkan daftar pustaka yang nantinya diperlukan dalam program saya. Lalu di sini ada kelas barang, yang dimana kelas barang sendiri terdapat 3 atribut seperti string nama barang, integer kode barang, lalu integer jumlah stok, yang dimana nanti fungsinya di sini untuk merepresentasikan barang dengan atribut nama, kode, dan jumlah stok. Oke, selanjutnya di sini ada public class atur gudang 2. Lalu di sini ada scanner masuk, yang dimana di sini didefinisikan sebuah scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu di sini ada fungsi dari main, yang dimana main sendiri saya membuat objek linked list dengan tipe barang yang akan digunakan untuk menyimpan daftar barang di gudang. Selanjutnya itu saya membuat integer n dari input pengguna yang mewakili jumlah perintah yang akan dijalankan setelah membaca n. Masuk next line. Oke, selanjutnya di sini ada for, yang dimana loop for sendiri digunakan untuk membaca setiap perintah dari input pengguna. Setiap perintah dibaca sebagai string dan kemudian dipecah menjadi array string menggunakan perintah .split dengan memisahkan dengan menggunakan spasi, serta array string pisahin dengan memisahkannya menggunakan tanda petik 2 di sini. Lalu di sini saya memisahkannya dengan tanda garing. Oke, selanjutnya di sini ada loop juga di sini. Di sini di bagian lihat di sini ini digunakan untuk memeriksa apakah perintah yang diinputkan adalah lihat. Jika ya, maka lihat gudang dipanggil. Fungsi lihat gudang akan menampilkan daftar barang yang ada di gudang. Lalu di sini ada perintah cek. Nah, jadi apabila cek itu nanti dipanggil, maka yang keluar adalah cek barang. Lalu berikutnya di sini ada tambah, apabila dipanggil juga dia akan keluar tambah barang. Lalu di sini ada sisip, nanti yang perintah sisip apabila dipanggil akan menjadi sisip barang. Lalu di sini ada perintah hapus, nanti apabila dipanggil akan menjadi hapus barang. Lalu selanjutnya di sini ada urutkan, yang dimana nanti apabila dipanggil menjadi urutkan gudang. Oke, di sini lanjut aja. Di sini di bagian lihat gudang, fungsi dari lihat gudang sendiri di sini digunakan untuk menampilkan daftar barang di gudang. Jika gudang kosong, maka nantinya muncul pesan gudang kosong. Jika tidak, daftar barang dicetak dalam format sesuai dengan menggunakan string builder yang ada di sini. Oke, selanjutnya di sini ada cek barang, mana cek barang. Fungsi cek barang sendiri digunakan untuk mencari barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Jika gudang kosong, sama seperti tadi, maka muncul pesan gudang kosong. Jika tidak, kode barang dicocokkan dengan setiap barang dalam gudang. Jika ditemukan pesan kode ditemukan, maka nantinya di sini akan dicetak. Nah, di sini. Dan jika tidak, maka pesan kode barang tidak ditemukan, dicetak di bagian sini. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya di sini ada tambah barang, di mana tambah barang sendiri digunakan untuk menambahkan barang baru ke gudang. Lalu di bagian sini memeriksa apakah barang dengan kode yang sama sudah ada di gudang. Jika ya, fungsi berhenti. Jika tidak, barang baru dibuat dan ditambahkan ke gudang di awal atau akhir berdasarkan nilai posisi. Lalu di sini ada sisip barang, yang dimana sisip barang sendiri berfungsi
untuk menyisipkan barang baru ke gudang pada posisi tertentu. Ini juga memeriksa apakah barang dengan kode yang sama sudah ada di gudang. Jika iya, maka fungsinya akan berhenti. Selain itu, di sini kita juga memeriksa apakah posisi sisip ada nilai yang valid, dan jika tidak, mencetak pesan kesalahan. Di sini. Oke, selanjutnya di sini ada hapus barang, di mana fungsi hapus barang sendiri digunakan untuk menghapus barang dari gudang berdasarkan kode barang. Jika barang dengan kode yang sesuai ditemukan, itu dihapus dari gudang. Jika tidak ditemukan, pesan barang tidak ada dicetak di bagian sini. Oke, selanjutnya di sini ada urutkan gudang, yang dimana urutkan gudang sendiri digunakan untuk mengurutkan gudang berdasarkan kode barang secara ascending dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort.